yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berkepulauan yang memiliki berjuta keberagaman di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural harus diajarkan di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Adapun problematika pendidikan multikultural yang ada di Indonesia yang pertama yakni problema masyarakat, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman sehingga keanekaragaman tersebut sangat riskan untuk dapat memicu adanya konflik antar masyarakat yang memiliki keanekaragaman tersebut, seperti contohnya konflik di Poso, Ambon, dan sebagainya. Yang kedua yakni adanya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Hal tersebut akan menjadikan akibat atau dampak besar terhadap pengakuan kebudayaan lokal dan keberagamannya, sehingga kebudayaan dan keragaman lokal tersebut dapat dikembangkan oleh kebudayaannya dan daerahnya masing-masing. Hal tersebut juga nantinya akan menimbulkan konsep putra daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan, yang digunakan juga untuk ikut serta memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Namun, hal tersebut nantinya juga akan menimbulkan isu dan terkotak-kotak dalam daerahnya masing-masing, sehingga isu-isu tersebut akan memunculkan isu dan terkotak-kotak oleh isu kedaerahan yang sempit, sehingga orang akan tersulut dengan isu-isu tersebut. Yang ketiga yakni kurang kokohnya nasionalisme, di mana kedudukan Pancasila pada saat ini kurang begitu diperhatikan. Sejak saat itulah isu-isu kedaerahan mulai merebak kemana-mana, sehingga memunculkan konflik antar daerah dan kebudayaan. Nah, kebanyakan masyarakat juga keliru nih terhadap perspektif Pancasila dengan menyamaratakan antara Pancasila dan ideologi pada masa Orde Baru yang sebenarnya harus ditinggalkan. Yang keempat yakni fanatisme yang sempit, di mana masyarakat banyak sekali menganggap bahwa kebudayaannya atau kedaerahannya itu adalah sesuatu yang paling baik dan paling benar di antara kebudayaan atau kedaerahan yang lainnya, sehingga fanatisme yang sempit itu akan memunculkan suatu konflik. Seperti contohnya pada kelompok fanatik terhadap Persija dan Persib yang merupakan klub sepak bola asal Jakarta dan Bandung. Klub sepak bola ini sering terlihat dan terlibat konflik akibat adanya fanatisme yang sempit antar kedua daerah tersebut. Yang kelima yakni adanya konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, dalam hal ini terjadinya tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dan gerakan multikultural. Yang keenam yakni adanya kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan konflik terhadap kelompok-kelompok yang memiliki ekonomi yang cukup dan dianggap mapan. Hal tersebut karena adanya kekesalan dan kecemburuan sosial terhadap kelompok-kelompok yang tidak atau kekurangan ekonomi, sehingga hal tersebut akan memunculkan tindakan yang anarkisme. Yang terakhir yakni adanya keberpihakan yang salah dari media massa, di mana media massa biasanya dijadikan untuk bahan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga hal tersebut akan merusak budaya yang ada di Indonesia. Adapun solusi dari problema pendidikan masyarakat multikultural yang ada di Indonesia menurut saya yakni kita sebagai masyarakat harus mengetahui cara memanajemen dan menyelesaikan suatu konflik yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua yakni mengedukasi masyarakat dan diri kita sendiri mengenai persatuan-persatuan yang ada di dalam Pancasila itu tersendiri. Dan pemerintah harus menyamaratakan kebutuhan ekonomi ke seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial menyangkut kebutuhan ekonomi yang ada di daerahnya. Dan cermat dalam memilih berita yang mengandung isu-isu kedaerahan. Jangan sampai adanya hoaks untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kita malah termakan isu-isu kedaerahan yang sebenarnya itu tidak benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nuris Watunaba, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu yakni Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA. Saya Nuris Watunaba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.